Shalom, bertemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul kekuatan doa. Mari kita buka satu ayat dalam Matius 21 ayatnya yang ke-21. Saya bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Jadi dalam tema Nats pada malam hari ini, kunci dari kekuatan doa itu adalah percaya dan tidak bimbang. Kerap kali kita jika ada masalah, jika sedang sakit dan lain sebagainya, walaupun kita sudah berdoa sendiri, berdoa dengan hamba Tuhan, berdoa dengan saudara atau siapapun untuk saling menguatkan, tetapi pasti biasanya tetap ada di hati kecil ini rasa ragu, masih kepikiran, masih bingung, masih bimbang, masih takut, khawatir. Dan hal inilah yang perlu kita buang sebelum kita merasakan kekuatan dari doa. Jadi sebelum kita ingin supaya doa kita didengar Tuhan, supaya mukjizat terjadi dan lain sebagainya, kita harus menghilangkan hal ini dulu terlebih dahulu. Jadi untuk kita merasakan kekuatan doa, poin yang pertama adalah kita harus percaya dan kita tidak bimbang. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita mengeluh kepada Tuhan atau meminta pertolongan Tuhan dan lainnya, kita harus percaya dan tidak bimbang. Mungkin saudara-saudari yang menonton video ini sedang mengalami pergumulan, entah ada yang mungkin sedang sakit, mungkin ada yang sedang ekonominya susah, atau mungkin yang terkena masalah dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama menyerahkan setiap permasalahan kita kepada Tuhan. Mari kita buka pada Markus 9 ayatnya yang ke-23. Markus 9 ayat 23. Saya bacakan. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Poin yang kedua, kekuatan dari doa adalah tidak ada yang mustahil dari Tuhan. Kita tahu di dunia ini itu setiap orang mempunyai kekuatan. Seperti contoh, ada orang-orang yang mungkin jago angkat beban, kuat angkat beban, gym dan fitness, dia memiliki kekuatan untuk mengangkat beban sebanyak berapa puluh kilo. Ada orang yang punya kekuatan dalam menghadapi penyakit dan lain sebagainya. Tetapi kira-kira ada nggak di dunia ini yang mempunyai kekuatan tidak ada yang mustahil? Tentunya tidak ada, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini kalau kita lakukan dengan diri kita sendiri, itu pasti ada sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Jadi poin yang kedua adalah kekuatan doa ini adalah semua hal tidak ada yang mustahil kalau kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi sesusah apapun ekonomi Bapak Ibu, sesulit apapun dan lain sebagainya, ada yang sakit separah apapun, bahkan misalnya sudah divonis dokter kalau umur Bapak akan 1 tahun lagi atau Bapak nggak akan panjang umur dan lain sebagainya. Tetapi ayat ini mengajarkan kita untuk tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi itu adalah poin kedua dalam kekuatan doa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi kembali lagi, doa itu selain kita percaya dan tidak bimbang, harus dilakukan dengan namanya pekerjaan. Harus dilakukan dengan usaha. Ada ayat lain yang mengatakan juga doa tanpa usaha, tanpa bekerja, atau iman tanpa usaha bekerja itu hanyalah sia-sia, hakikatnya mati. Jadi selain kita berdoa, tetapi kita juga harus tetap berusaha. Yakobus 5 ayat 16b juga mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata-kata di sini bukan hanya besar kuasanya, tetapi sangat besar kekuasaannya. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesakit apapun kita, sesulit apapun kita harus jangan pernah putus. Kita harus tetap yakin dalam doa. Kita harus terus berdoa meminta kepada Tuhan dan
tepat pada waktunya. Terkadang kalau saya boleh ambil ilustrasi, kan kita berdoa meminta kepada Tuhan, berdoa berbicara kepada Tuhan. Terkadang doa itu, kalau saya ilustrasikan, ini ilustrasi pendapat saya ya, terkadang doa itu seperti lampu merah. Jawaban Tuhan itu seperti kayak misalnya di perempatan lampu merah. Ini kalau analogi saya ya. Di lampu merah kalau ada perempatan gitu kan, ada perempatan itu kan ada yang kanan, kiri, depan, belakang. Pada saat kita di perempatan itu kan terkadang kita kebetulan pas hijau, terkadang merah. Merahnya misalnya tinggal 10 detik baru jalan. Ada yang pas kita baru nyampe, di situ baru merah, otomatis kita menunggu lebih lama. Menurut saya jawaban doa itu juga analoginya hampir sama seperti lampu merah. Kadang kita berdoa langsung dijawab oleh Tuhan, kadang kita minta sama Tuhan langsung dikabulkan, kadang agak disuruh nunggu sedikit, kayak lampu merah misalnya nunggu 10 detik, nunggu sedikit. Atau kadang juga nunggunya agak-agak lama. Jadi kalau di lampu merah tadi pas kita datang, ternyata baru merah, lama, butuh 1 menit, 2 menit, dijawab sama Tuhan lama. Atau mungkin bisa juga sebaliknya, emang doa kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini juga menjadi perenungan kita dalam berdoa. Kita jangan maunya instan, maunya kita doa malam hari ini langsung terjadi besok. Bisa-bisa aja, tetapi itu semua tetap sepenuhnya itu hakikat Tuhan. Lalu Lukas 18 ayatnya yang ke-7 juga mengatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu-waktu sebelum menolong mereka? Ayat ini juga mengatakan bahwa Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Terkadang manusia itu berpikir bahwa saya pengennya ini, saya pengennya besok ini. Tetapi maksud Tuhan tuh kadang suka berbeda rencana Tuhan. Makanya kalau kita berdoa kita harus dengan kata-kata akhirnya, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kehendak kita kerap kali itu tidak menjadi kehendak Tuhan. Jadi malam hari ini renungannya cukup singkat, belajar untuk boleh kita setia dalam berdoa. Berdoa yang pertama tadi itu adalah tidak bimbang, tidak ragu, kita percaya. Jadi kalau udah berdoa, kalau udah saat teduh, sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita nggak boleh khawatir, kita harus percaya. Jadi jangan lagi ragu, karena percuma aja kalau doanya ragu, ya percuma aja. Yang kedua, poin yang kedua tadi, kita harus setia. Jadi kita harus doa siang dan malam, kita harus betul-betul doa dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak putus-putus doanya. Jadi kita tetap terus berdoa, belum dibalas sama Tuhan, belum dijawab, berdoa terus. Dan berdoa itu juga harus dibarengi oleh usaha. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga itu adalah kita harus mempercayakan dan menjaga sikap hati kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini, Tuhan sembuhkan penyakit saya dan lain sebagainya. Kita juga harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus jaga hati kita harus jaga pikiran kita harus jaga bibir kita harus jaga perkataan, bahkan tingkah laku kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menjawab dan mendengar doa kita kalau misalnya kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh, kita tidak berdoa, kita tidak memuji-muliakan nama Tuhan, atau misalnya kita berdoa tapi kita masih melakukan dosa dan lain sebagainya. Jadi kiranya 3 poin itu boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, supaya kekuatan doa itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan kekuatan doa itu seperti ayat yang tadi sudah saya bacakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi sesulit apapun masalah Bapak Ibu, di luar akal manusia sekalipun, kekuatan doa itu jauh lebih dari akal kita, jauh lebih besar
dari statement dokter, jauh lebih besar dari apapun yang kita pikirkan. Biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk boleh membantu share atau menyebarluaskan video ini untuk didengar lebih banyak lagi orang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.